Melihat pelangi berbagai warna, tidak bosan mata memandangnya. Tidak masalah hidup di desa, semoga rezeki seperti orang kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar nih? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Untuk yang baru mengklik video aku atau yang baru nyasar ke video aku ucapkan selamat datang ya. Semoga kalian suka dengan video yang aku suguhkan. Seperti biasa nih teman-teman, kali ini aku mau share lagi kegiatan aku di hari ini ya. Ya seperti kegiatan emak-emak lainnya lah ya. Kegiatan emak-emak yang gak ada habisnya. Di sini kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Ini tuh nggak terlalu yang pagi-pagi banget sih ya. Matahari juga udah kelihatan cerah. Di sini aku tuh mau nyuci karena seperti yang pernah aku bilang ya teman-teman, kalau aku itu bukan tipe orang yang bangun subuh-subuh harus langsung nyuci. Enggak ya teman-teman, kalau aku sih senyaman dan sesantainya aku aja. Karena kan kalau pagi-pagi aku kan nggak masak gitu ya. Jadi kerjaan aku tuh sebenarnya kalau pagi tuh nggak terlalu banyak. Itu tuh cukup yang kayak nyuci-nyuci, beberes, bersih-bersih kayak gitu aja. Kalau untuk masak-masak sih enggak gitu ya teman-teman, karena memang kami udah biasa juga untuk makan itu dengan lauk yang semalam ya. Jadi agak rada simple gitu ya teman-teman. Di sini tuh aku mau jawab nih teman-teman, mumpung aku itu lagi nyuci baju. Nah, baju yang aku cuci tadi itu kan ada tulisannya Herbalife. Nah, ada yang nanya sama aku apakah aku itu member dari Herbalife gitu ya. Dulu itu sempat iya sebentar gitu ya teman-teman, cuman yang kayak senam gitu. Nah, kalau di senam itu biasanya kami itu juga minum gitu produk dari Herbalife gitu ya teman-teman. Dan juga klub senam aku itu dulu itu kayak klubnya dari Herbalife gitu. Jadinya aku itu ada bajunya, cuman sekarang kan udah punya anak, jadi kayak waktu-waktu senam itu tuh udah nggak sempat gitu ya teman-teman. Kalau dulu sih itu tuh ya aku juga sering pergi-pergi senam kemana-mana gitu ya, walaupun nggak bertanding terkadang juga ya aku ikut itu, karena dulu kan aku nggak ada baby twin dan juga aku kan belum hamil, jadinya aku itu bebas ya teman-teman. Dan juga pak suami itu tuh bukan tipe orang yang melarang-larang aku tuh mau ngapain gitu ya. Biasanya kalau misalnya aku itu bilang besok aku tuh mau pergi, biasanya pak suami ninggalin motor lalu dia itu tuh nebeng sama temennya gitu. Jadi motor ditinggal sama aku buat aku kelayapan. Bukan kelayapan ya sebenarnya teman-teman, aku juga walaupun dikasih kebebasan sama suami juga bisa lah ya jaga tingkah. Biasanya itu kalau misalnya aku itu di rumah terkadang itu suka diwajakin keponakan aku, ngajakin mandi-mandi lah, ngajakin ke tempat wisata gitu tuh ya. Biasanya kami tuh suka pergi karena dulu kan masih belum ada anak gitu ya, jadi bener-bener rada-rada bebas gitu, rada-rada pergi kemana-mana. Pokoknya itu tuh lumayan royal gitu ya dulu ya teman-teman. Tapi semenjak ada twin itu tuh bener-bener kayak berubah 360 derajat, super beda gitu ya. Sekarang itu tuh cuman ngurusin mereka dan di rumah aja. Cuman alhamdulillah aku sangat-sangat menikmati peranku sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar ya teman-teman. Menurutku ya teman-teman, ibu rumah tangga atau emak-emak yang diberikan anak kembar itu tuh adalah wanita-wanita pilihan ya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri gitu ya teman-teman, dari aku yang sebenarnya masih belum terlalu paham urusan anak, tapi tiba-tiba langsung dikasih anak kembar, tapi aku tetap bisa gitu ya ngurusin mereka walaupun gak ada yang bantuin. Jadi terkadang di saat aku itu merasa down gitu ya dengan diri aku, dengan keadaan aku gitu, aku biasanya muji diri aku sendiri dengan mengatakan kalau aku adalah ibu yang hebat. Tidak semua ibu bisa seperti aku bilang kayak gitu ya, bukan karena aku pengen membangga-banggakan diri aku, enggak, cuman supaya aku itu lebih semangat aja gitu. Di saat orang lain yang dikasih anak satu, aku malah dikasih dua gitu sama Allah, berarti aku ini spesial gitu ya teman-teman. Dan juga menurut aku Allah itu benar-benar yakin kalau aku tuh bisa ngurusin anak kembar gitu. Ya seperti yang kalian bisa lihat lah ya, ngurus anak kembar itu tuh nggak terlalu yang ribet-ribet sih menurut aku. Bahkan ada yang lebih ribet ngurus anak satu daripada anak kembar. Karena anakku walaupun mereka itu kembar, mereka itu bukan tipe anak yang rewel, yang sering-sering nangis, yang sering-sering minta digendong, itu enggak gitu ya teman-teman. Karena memang dari mereka bayi aku sudah membiasakan mereka itu kalau nangis sedikit nggak langsung digendong. Ya bukan berarti aku tidak sayang gitu ya teman-teman, cuman aku memikirkan kebaikan kami semuanya. Jadinya pas dulu mereka bayi, biasanya kalau nangis itu aku sedikit tepuk-tepuk pantatnya gitu, maksudnya kayak dipuk-puk gitu. Lalu kadang aku peluk kayak gitu aja ya, bukan yang langsung aku gendong terus aku langsung bawa nari-nari gitu ya. Nah itu tuh bukan aku banget ya teman-teman, karena aku tuh mikirkan ke depannya. Jadi kan anak-anak itu kalau misalnya udah biasa digendong-gendongin gitu, nangis sedikit langsung digendong gitu kan. Jadi kadang itu dia ngelihat kita beraktivitas itu langsung nangis
nangis karena dia tuh tahu kalau dia nangis pasti digendong gitu ya. Ya itu sih versi aku aja ya teman-teman, karena kan aku nggak ada yang bantuin gitu ya. Jadinya aku lakukan aja seperti yang aku bisa aja, karena semuanya juga butuh pertimbangan gitu. Buat kalian mungkin yang anak-anak kalian itu bener-bener yang kalian itu bisa ngurusin mereka dengan full, ya nggak masalah kalau misalnya sering-sering digendong juga ya teman-teman. Itu balik lagi ke kaliannya gitu. Dan di sini juga aku berbicara seperti ini tidak ada bermaksud sombong, tidak ada bermaksud menggurui atau merasa lebih pintar atau merasa lebih bijak, enggak ya teman-teman. Di sini aku hanya sharing-sharing aja apa yang aku rasakan gitu. Oke deh teman-teman, balik lagi lah ya ke videonya, daripada aku itu ceritanya ngaco gitu ya teman-teman. Udah kelar aku cuci-cuci, udah kelar bilas-bilas, sudah dikeringin, lanjut aja dong di sini buat dijemurin supaya mataharinya itu ada kerjaan ya. Jadi kasihan kan kalau misalnya mataharinya itu nggak dikasih pakaian yang basah kayak gini, ntar kerjaannya apa? Apaan sih ya, nggak jelas banget. Siapa nih yang tim nyuci setiap hari? Ayo dong kalian acungkan tangan kalian di kolom komentar ya. Kita itu tos samaan ya teman-teman, nyuci setiap hari. Tapi walaupun nyuci setiap hari tetap aja yang namanya pakaian itu pasti banyak. Ya namanya punya anak-anak ya teman-teman, jadi wajar gitu kalau punya pakaian itu yang selalu kotornya itu banyak gitu ya. Cuman ya dinikmatin aja gitu. Aku itu sempat berpikir ya teman-teman, di posisi aku yang sekarang lelah gitu, kerjaan banyak gitu ya. Kenapa aku itu tuh badan aku itu nggak bisa kayak sedikit turun BB-nya gitu ya. Kenapa aku ini menurut aku gemuk gitu. Menurut kalian aku ini gemuk atau gimana sih teman-teman? Boleh ya kalian kasih saran dan pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang aku sudah punya tanaman cabai ya, walaupun baru ditanam. Cabai mahal, aku baru nanam cabai, ntar cabai murah aku baru panen ya, nggak apa-apa lah ya. Nah di sini teman-teman, setelah aku selesai jemur-jemur tadi, si anak-anak itu tuh rewel, jadi minta diajakin beli jajan. Di sini aku cuma bawa si kakak ya, ini tuh si kakak yang aku gendong. Karena si adek tadi tuh dijemput sama adiknya Pak Suami. Jadi adiknya Pak Suami tuh cowok juga dan dia udah nikah gitu ya. Jadi diajak ke rumahnya. Jadi yang tinggal di rumah itu cuma si kakak. Karena si kakak itu tadi diajakin nggak mau ya teman-teman, dia itu nangis. Lalu aku mampir sebentar ke rumah kakak ipar aku buat ngajakin keponakan aku buat ikutan jajan. Nah itu tuh si kakak nggak pakai sendal tapi aku gendong, dia itu nggak mau, dia itu mau jalan. Jadi ya udah biarkan aja lah dia berjalan ya. Ntar sampai di rumah kakinya dicuci aja. Bener-bener gemes banget gak sih teman-teman ngeliatin si kakak lagi megangin jajanan kayak gitu. Aku itu bener-bener gemes tau gak sih ngeliatnya. Nah ini tuh berhubung udah mau dekat rumah gitu ya, aku gendong aja biar cepat si kakaknya, biar cepet gitu nyampe di rumah ya teman-teman. Dan kami alhamdulillah udah sampai di rumah. Nah sampai di rumah tadi langsung deh si kakak itu aku bujuk rayu cuci kakinya gitu ya, terus aku kasih jajan, lalu aku letakkan di dapur supaya aku itu bisa ngepel ya teman-teman. Karena di sini tuh aku tuh pengen ngepel, belum sempat gitu ngepel, itu udah 2 hari deh perasaan aku itu nggak pel gitu ya, karena pinggang aku itu agak rada sakit teman-teman. Aku ini kan bekas operasi sesar, dulu pas lahiran twin kan aku sesar. Jadi tuh kalau misalnya terlalu banyak aktivitas biasanya punggung dan pinggang aku tuh sering sakit gitu. Jadi kalau misalnya udah agak rada sakit biasanya aku nggak ngepel, karena ngepel ini termasuk pekerjaan yang cepat bikin pegel gitu ya. Kalian itu jangan salfok dengan si kakak yang ada di pagar sana, karena aku pindahin dia ke belakang supaya dia itu nggak ngerusuhin aku ya lagi ngepel. Takutnya nanti itu jatuh ya teman-teman. Dan itu kalian jangan salfok dengan TV itu tuh aku lagi mutar film India ya, seperti yang kalian tahu lah ya, aku tuh pecinta film India daripada film Korea. Aku tuh lebih suka aja gitu film-film India, tapi yang film Indianya itu yang sekali habis gitu ya, bukan yang bersambung-bersambung, yang berepisode. Itu tuh menurut aku kebanyakan drama, jadi aku itu mager buat nontonnya, males gitu ya. Cuman sekali sih kadang juga suka aku lihat gitu sih teman-teman. Kalau pas lagi misalnya lagi santai gitu ya, terus juga sesekali aku lihat juga sih. Itu film India yang berepisode-episode gitu. Oke, udah kelar aku itu untuk ngepel di area depan. Lanjut di sini aku ngepel di area dapur karena tadi yang di depan juga udah agak rada kering. Aku pindahin si kakak ke depan, lanjut aku di sini buat ngepel. Nah, aku itu kan gak ada nyapu ya teman-teman. Jadi tadi pagi banget aku itu udah nyapu gitu. Jadi itu masih bersih, makanya di sini aku tinggal pel aja.
Oh ya teman-teman, di sini juga aku tuh mau sapa-sapa kalian semuanya sebelum aku itu lupa ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh kalian bantu aku mengembangkan channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya teman-teman kalian bantu aku kembangin channel aku ya dengan cara klik tombol subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga untuk berikan kritik dan saran, dan jika kalian suka jangan lupa untuk kasih like-nya juga. Untuk kalian yang sudah selalu mensupport dan selalu mendukung aku ucapkan terima kasih ya, karena apalah arti channel aku ini tanpa dukungan kalian semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin. Oke, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Berhubung cuacanya itu benar-benar cetar membahana, di sini aku berinisiatif untuk menjemur kasur aku, kasur santai ini ya. Sebenarnya ini tuh harusnya udah dicuci untuk sarungnya, cuman aku itu masih merasa capek gitu ya, masih berasa belum mood gitu buat nyuci ini tuh si sarung kasur. Jadi ya udah aku biarin aja dulu. Aku cukup jemur-jemurin aja lah dulu ya teman-teman. Semoga deh nanti keadaan aku itu tuh, mood aku yang rajin itu tuh cepet datang gitu ya, supaya aku itu bisa untuk mencuci sarung kasur santai aku. Oke, lanjut lagi nih ke aktivitas aku yang gak ada habisnya nih teman-teman, ngurusin pakaian. Masya Allah, heran banget gak sih teman-teman, pakaian ini tuh padahal beberapa video yang lalu gitu ya aku tuh baru ngelipatin pakaian, tapi sekarang udah ngelipatin pakaian lagi. Ya mau gimana lagi ya teman-teman, aktivitas aku ya seputaran ini. Jadi kalau misalnya keseringan kayak berulang, kalian jangan bosan ya, karena memang seperti yang pernah aku bilang, jangan pernah kalian pandang aktivitas aku yang membosankan, tapi kalian pandanglah semangat yang coba aku tularkan. Aku itu sebenarnya sangat-sangat suka untuk ngelipat pakaian di bawah pohon rambutan ini, karena memang dia itu adem gitu ya teman-teman. Cuman terkadang itu tuh kalau pas aku di luar harus nunggu mood anak-anak itu bagus atau nunggu anak-anak itu tidur. Nah kalau misalnya mood anak-anak itu nggak bagus, aku ngelipat pakaian di luar itu biasanya mereka itu menjerit-jerit. Makanya terkadang kalau misalnya mood mereka itu nggak bagus, aku ngelipat pakaiannya itu di kamar belakang aja. Nah hari ini tuh alhamdulillah mood anak-anak itu bagus gitu ya. Mereka itu tuh sibuk aja main gitu, bahkan mereka itu ngecuekin aku yang lagi di luar. Makanya di sini tuh aku bener-bener santai banget buat ngelipatin pakaian. Aku itu kepengen banget ya teman-teman buat nembangin sawit-sawit yang udah di depan rumah itu tuh, ada beberapa batang. Cuman nggak tahu kenapa sampai sekarang itu masih belum terselenggara gitu Cailah. Semoga deh segera ya bisa aku tumbang, karena kalau udah ditumbang pengen itu nanam-nanam buah-buahan kayak lengkeng, matoa, atau mangga atau jambu mungkin ya teman-teman. Cuman tunggu ditumbang dulu deh baru aku pikirkan nanti aku itu mau tanam tanaman apa. Berhubung aku itu ngelipatin pakaiannya itu kan baru kemarin gitu ya, terus hari ini udah ngelipatin lagi, jadi pakaian aku nggak terlalu banyak ya teman-teman. Alhamdulillah sih agak rada cepat gitu ya buat beresnya untuk ngelipatin pakaian ini. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video aku sampai di detik ini. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk kalian subscribe dulu. Dan untuk yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Untuk kalian yang selalu nonton tapi belum subscribe, semoga kalian itu suatu saat bisa mensubscribe channel aku ini, karena subscribe kalian itu benar-benar penting banget buat perkembangan channel aku. Terima kasih ya teman-teman, sampai ketemu lagi di video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.